Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Setelah Bayu pergi mengantarkan bibinya pulang, Claudi bertanya pada Said, "Kelas berapa kamu sekarang?" tanyanya lembut. "Kelas 11. Berarti sekarang sudah SMA. SMA di mana?" "SMA 1. Aku kos dekat situ, di pusat kecamatan. Kalau SMP masih bisa tinggal di rumah, tapi SMA jauh, jadi harus kos," kata Said menjelaskan. Tapi katanya terputus. "Kenapa?" tanya Claudi. "Awalnya dulu kebanyakan penduduk sini hanya tamat SD. Tapi setelah Mas Bayu jadi kades 3 tahun yang lalu, setelah dia lulus kuliah, dia mewajibkan semua anak menamatkan SMP. Kalau bisa sampai SMA. Jadi Mas Bayu kades?" tanya Claudi tak percaya. "Iya, emang Bu Dokter gak tahu?" tanya Said heran. "Padahal mereka kelihatan akrab." "Enggak," jawab Claudi singkat. "Terus?" tanya Claudi lagi. "Kalau sampai SMP penduduk sini masih bisa mampu, tapi sampai SMA susah. Ekonomi penduduk tidak mencukupi. Hanya sebagian kecil saja yang sanggup menyekolahkan anaknya sampai SMA. Penduduk sini masih banyak terikat sama rentenir," kata Said. Di luar, Bayu sudah kembali. Waktu dia akan mengucapkan salam, Bayu mendengar pembicaraan mereka dan memutuskan untuk nguping. Terdengar lagi Claudi berkata, "Apa kamu tidak merasa beruntung? Tidak semua orang bernasib baik kan? Kamu bisa melanjutkan pendidikanmu. Harusnya kamu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu." Said terdiam. Bayu tersenyum di luar. Dia tidak menyangka Said akan patuh mendengar nasihat Claudi. Tidak membantah. "Mas Bayu kakakmu?" "Iya, kakakku, sepupu. Ayah kami saudara kandung. Tapi sayang, cerewet minta ampun," jawabnya kesal. Claudi menghembuskan nafas lelah mendengar itu. "Kenapa dia bisa cerewet?" tanyanya lagi. "Karena aku tidak sesuai dengan keinginannya," sambungnya. "Apa keinginannya?" tanya Claudi lagi. Said terdiam beberapa saat, lalu dia menjawab, "Menjadi pemuda yang baik harus menggapai cita-cita, gak boleh main-main dan sebagainya," sambungnya kesal. "Baik buruk?" tanya Claudi lagi. "Baik sih," jawabnya lesu. "Tapi masa muda kan cuma sekali. Masa harus diisi dengan kegiatan membosankan? Kapan kita senangnya?" Sambungnya lagi. "Waktu kita kecil dan setelah kita beranjak tua," jawab Claudi. Said, "Aku paham. Kamu tidak mengerti saat ini karena masa muda hanya datang sekali. Makanya kita harus mengisi dengan kegiatan yang baik demi hari tua kita," katanya lembut. Said masih terdiam. Kemudian Claudi meneruskan kembali kata-katanya. "Andai kata mau main-main saat ini, bagaimana dengan masa depanmu? Sekeras apapun kamu berusaha, kamu tak akan bisa kembali ke masa lalu. Seandainya kamu suka bermain-main saat ini dan menurutkan semua keinginanmu, kamu bisa kehilangan masa depanmu. Jangan pernah terlalu membanggakan orang tua kita. Kita seharusnya membuat orang tua kita bangga. Kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Barulah itu dinamakan kamu dewasa." Claudi memandang Said yang hanya terdiam mendengarkan pertanyaannya. Melihat itu, dia tersenyum. Di luar, Bayu tersenyum. Dia tambah kagum dengan gadis ini. Dia bisa menasihati Said tanpa harus marah-marah. Dan ajaibnya Said mendengarkannya. Tak harus seperti bibinya yang mengeluarkan senjata rahasia seperti gantungan baju atau lidi. Malah dalam keadaan darurat, jeweran di kuping menjadi senjatanya. Tapi gadis ini membawanya berkomunikasi dengan baik. Awalnya dia mengira gadis ini manja, karena dia tahu orang tua gadis itu cukup kaya. Kalau tidak, mana mungkin ayahnya bisa membeli tanah dadakan seperti itu. Ternyata penilaiannya salah. Gadis ini cukup dewasa. Tiba-tiba Said berkata, "Bu Dokter,
"Aku sayang Bu Dokter," perkataannya lembut, tapi cukup terdengar oleh Bayu. Pria itu hampir melompat ke dalam, tapi kakinya tertahan saat mendengar jawaban Claudi. "Bu Dokter juga sayang Said," jawab Claudi sambil mengusap kepala Said laksana anak kecil. Said cemberut. Bayu tersenyum sambil bernafas lega di luar sana karena melihat perlakuan Claudi pada Said yang menganggapnya masih kecil. Bayu masuk sambil mengucapkan salam. Wajah Said yang cemberut makin bertambah. Cowok itu kelihatan semakin imut. "Apa sudah mendingan, Dek?" tanya Bayu sambil mengusap rambut Said. Wajahnya semakin kesal karena dia merasa diperlakukan seperti anak kecil. Senyum Bayu tersungging melihat wajah adiknya yang kesal. Claudi memperhatikan kedua orang ini. Tiba-tiba dia ingat dengan saudaranya. Kedua kakak laki-lakinya berada di luar negeri. Kedua kakaknya berada di Singapura. Kakak tertua bekerja di sana. Kakak keduanya sedang menyambung kuliah mengambil spesialis bedah. Dia anak perempuan semata wayang di keluarganya. Waktu kecil, dia sering bertengkar dengan kedua saudaranya. Jarak usia mereka tidak terlalu jauh. Kakak tertua berusia 28 tahun sekarang. Kakak keduanya 25 tahun, tapi mereka tidak berada di Indonesia beberapa tahun terakhir ini dan pulang hanya sekali-sekali saja karena kesibukan masing-masing. Ayah mereka berharap kedua anak laki-lakinya untuk meneruskan rumah sakitnya, tapi kelihatannya si sulung tidak berniat untuk itu. Begitu juga dengan Claudi yang lebih memilih untuk menjadi dokter desa. Mungkin karena dia lelah dengan hiruk-pikuk ibu kota. Melihat mereka berdua yang selalu bertengkar tapi saling menyayangi, dia sangat rindu dengan kedua saudaranya. Karena hampir setahun ini mereka tidak pulang. Waktu wisuda Claudi pun mereka tidak bisa meninggalkan kegiatan mereka masing-masing. Melihat Claudi yang termenung, Bayu dan Said saling berpandangan, seolah-olah mereka bertanya dalam diamnya melalui tatapan mata masing-masing. Akhirnya Said bertanya karena tidak bisa menahan penasaran. "Bu Dokter, ada apa? Apa ada masalah?" tanyanya dengan nada cemas. Claudi tersadar dari lamunannya dan menatap wajah kedua orang itu yang tampak cemas. Melihat wajah cemas mereka yang tampak polos, dia tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, hanya saja melihat kamu dan Mas Bayu, aku teringat dengan saudaraku." "Apa wajah kami mirip dengan saudaramu?" tanyanya lagi. "Bukan mirip, tapi persaudaraan kalian begitu hangat. Meskipun sering berantem, tapi aku tahu kalian saling menyayangi." Bayu hanya terdiam, di bibirnya tersungging senyuman tipis. Karena dia tidak menyangka Claudi dapat melihat kalau dia sangat menyayangi Said. Suara azan maghrib bergema. Tiba-tiba Claudi berpikiran usil dan ingin menggoda Bayu dengan leluconnya. Dia berjalan mendekati pemuda itu dan berhenti satu langkah di depannya, sambil menengadahkan kepala karena Bayu lebih tinggi darinya kira-kira 15 cm darinya. Tinggi Claudi sekitar 163 cm. Dia menatap wajah Bayu dan berkata, "Bersedialah kau menjadi imamku?" "Bersediakah kau menjadi imamku?" tanyanya lembut. Bayu kaget. Said tak kalah kaget mendengar pertanyaan Claudi yang ambigu. Melihat mereka yang syok, Claudi tersenyum dalam hati, kemudian berkata, "Sudah waktunya sholat maghrib. Bersediakah kamu menjadi imam? Kita sholat berjamaah di sini." Mbok Yem dan Ina juga ikut. "Bagaimana denganmu, Said?" tanyanya lagi. Mendengar itu, Said lega karena tadi dia berpikir Dokter Claudi akan meminta Mas Bayu menjadi imam dalam rumah tangganya. Sementara Bayu terlihat agak kecewa. Dia terus menatap mata Claudi dalam dan lembut dan berkata, "Aku bersedia." Suaranya terdengar begitu lembut. Sekarang malah Claudi yang berdebar. Ternyata mata itu begitu indah.
Bulu mata yang lebat dan alis yang rata, wajahnya begitu bersih. Pria ini benar-benar sempurna, batinnya sambil menunduk malu. Melihat mereka berdua, untuk pertama kalinya Said menyesal dengan keputusannya dirawat di pustu ini. Setelah sholat, mereka makan malam bersama. Said duduk di kursi roda karena tidak diizinkan untuk berjalan. Pada saat ini, Claudi tidak mengerti dengan hatinya. Tiba-tiba saja dia menjadi pendiam. Tatapan mata pemuda itu selalu menari di pikirannya. Sekali lagi dia menggelengkan kepala dan menepuk kedua pipinya sambil bergumam. Apa yang kupikirkan? Apa yang kau pikirkan? Tanya Bayu yang ternyata mendengar perkataannya. Claudi kaget, tiba-tiba pipinya berubah merah merona seperti pantat monyet. Melihat itu, Said berkata, "Aku benar-benar ditikung," katanya dengan ekspresi sedih. Bersambung. Thank you for watching.